Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang membantu orang lain agar merasa lebih baik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Airin Nitiasari, Nabilatul Fauziah, saya sendiri dan Habib Fatmaja. Selanjutnya ada Delia Rahmadani Yuniar. Yang terakhir ada Fajar Inayatus Solihah. Ini kami akan membahas tentang membantu orang lain agar merasa lebih baik. Dalam bab ini akan membahas tentang validasi dan cara-cara membantu seseorang untuk mengenali emosionalnya dan merasa bebas untuk mengungkapkannya. Dalam proses membantu seseorang, kadang-kadang orang cukup menceritakan masalahnya dan setelah itu hati dan pikirannya menjadi lega. Namun terkadang dia perlu didorong untuk melanjutkan pembicaraan sampai menemukan solusinya sendiri. Validasi sendiri yaitu menunjukkan kepada seseorang bahwa Anda telah mendengarkan dan memahami apa yang dikatakannya. Memvalidasi berarti menegaskan bahwa kita melihat masalah orang tersebut dari perspektifnya. Cara memvalidasinya yaitu dengan cara kita mendengarkan apa yang dia sampaikan dan menatap matanya sehingga kita benar-benar memahami perspektifnya. Sebaiknya kita tidak mencoba untuk menunjukkan bahwa gambaran itu salah karena dia perlu didengarkan dan dipahami. Kita justru harus meyakinkan bahwa kita memahami dan menghargai perspektifnya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari presentator sebelumnya, yaitu mengenai membantu orang lain mengekspresikan dan menumpahkan perasaan. Mengasah kepekaan ketika mengajak seseorang berbicara itu penting. Ketika seseorang tertimpa masalah, dia harus didekati secara hati-hati agar dia tidak mengucilkan diri dan menolak kehadiran orang lain. Dalam beberapa kasus, seseorang dapat mengekspresikan kepeduliannya dengan memperhatikan perubahan diri dari orang yang ia perhatikan, dan dia dapat memberikan umpan balik yang halus kepada orang tersebut. Pada slide ini saya memberikan contoh sebuah kasus, yaitu dari seorang laki-laki bernama Cat yang berusia 30 tahun. Dia memiliki 2 anak dan juga 1 istri. Dia selama ini hidup bahagia bersama dengan anak dan istrinya, tapi pada suatu ketika istrinya mengalami gangguan pada matanya. Dia merasa penglihatannya mulai berkurang dan kelamaan dia terancam untuk tidak bisa melihat. Secara tidak langsung, Kate yang biasanya memiliki sifat ceria, terus kalau di kantor itu selalu peduli terhadap teman-temannya, tiba-tiba dia berubah menjadi sosok yang pendiam. Banyak teman yang merasakan perubahan dari sikap Cat tersebut, tapi hanya satu orang yang mampu menegurnya, yaitu Catherine. Catherine menegur si Cat ini dan bertanya, kenapa kamu berubah menjadi murung, apa yang terjadi denganmu, seperti itu. Tapi si Cat hanya menjawab, iya saya nggak apa-apa, saya tidak ada masalah, seperti itu. Tapi dari raut wajahnya terlihat kalau dia itu sedang menyimpan sebuah masalah yang cukup besar. Kemudian si Catherine itu menjawab dengan nada yang kurang tepat dengan kata bergembiralah, seperti itu. Cat yang memang sedang dirundung masalah, dia merasa bahwa apa yang dilakukan, yang diucapkan oleh si Catherine itu tidak tepat dan itu cukup menyinggung perasaannya, seperti itu. Jadi kita itu harus selalu peka dengan orang-orang yang di sekitar kita, apa yang terjadi dengan perubahan mungkin dari sikap mereka kepada kita. Kemudian ketika kita ingin memberikan umpan balik, kita harus memberikan umpan balik yang tepat agar orang yang kita pedulikan itu tidak salah menafsirkan dari umpan balik yang kita kasih. Selanjutnya slide ke-9, yaitu mengidentifikasi perasaan-perasaan emosional. Jadi cara yang bermanfaat untuk membantu seseorang
Memahami perasaannya adalah menceritakan bagaimana Anda memahaminya dalam situasi yang sama. Betapa sering kita menemui atau mendengar orang tua yang jika kalau anaknya menangis itu mereka bilangnya jangan menangis atau jangan marah. Jadi akibatnya itu mereka ketika beranjak dewasa tidak mampu mengenali perasaannya dengan baik, sehingga mereka itu menutupinya agar perasaan tersebut tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya yaitu Anda perlu mengetahui jenis-jenis perasaan yang berbeda. Anda pun sebaiknya juga mampu memahami ada beberapa tingkatan dalam perasaan-perasaan emosional. Yang pertama yaitu murung, kecewa, sedih, tertekan, dan yang puncaknya itu yaitu putus asa. Jadi seorang konselor itu harus pandai mengidentifikasi apakah perasaan itu perasaan yang mana. Jadi jika kita salah mengidentifikasi dan menyebut perasaan seseorang, refleksi kita masih berguna, tetapi akan sangat berguna jika kata-kata yang kita pakai untuk mengidentifikasinya dengan cara yang tepat. Baik, kita seorang konselor itu harus pandai ya mengidentifikasi perasaan-perasaan emosional. Jika kita tahu dengan tepat perasaan-perasaan orang tersebut, maka mereka juga merefleksikannya dengan cara yang tepat juga. Jadi kalau misal mereka sedang marah, maka ya udah mereka sebaiknya harus bagaimana. Nah, jadi kita tahu solusi yang tepat itu seperti apa. Fatzar akan memaparkan tentang membantu orang yang tertekan dan menangis. Bila mana ada klien kita yang menangis, kita harus mempertimbangkannya. Apakah ia dapat melanjutkan ceritanya dengan kondisi ia menangis atau tidak? Bila mana ia dapat melanjutkan ceritanya, maka bolehlah kita tetap bertanya untuk meminta ia memaparkan kembali permasalahannya. Namun bila mana ia tidak dapat bercerita sama sekali dengan kondisi yang menangis itu, biarkan ia menangis sampai ia merasa lega, karena itu akan sangat membantu keadaan klien atau keadaan teman kita yang sedang bercerita. Lalu di sini ada melindungi diri dari amarah orang yang kita bantu atau klien. Sebagian orang tidak dapat mengendalikan amarahnya dengan baik. Ada orang yang mengekspresikan amarahnya dengan hanya diam atau bahkan perlu untuk melampiaskannya seperti memecahkan barang dan lain sebagainya. Bila mana ini terjadi di ruang konseling dan kita hanya berdua, tentu saja ini akan membahayakan kita. Sehingga kita harus amat sangat berhati-hati dengan ini, jangan sampai kita memancing orang yang tidak dapat mengontrol amarahnya. Jadi kita harus melihat apakah ia dapat mengendalikan amarahnya atau tidak. Barulah kita di situ dapat memancing untuk ia mengekspresikan amarahnya atau tidak. Dan terakhir, mengenali perasaan Anda. Konsekuensi mengajak seseorang untuk meluapkan emosi semakin membuat seseorang semakin menghayati perasaannya. Perasaan terbuka dan mengekspresikannya. Resikonya kita dapat terhanyut atau bahkan dapat menyakiti diri sendiri. Nah, di situ jangan sampai kita mengekspresikan atau memperlihatkan bahwasannya kita amat sangat merasa sedih atas cerita klien. Kita cukup peduli, namun tidak serta-merta kita menangis, karena itu akan membuat klien merasa merepotkan kita atau mengira bahwasannya kita keberatan untuk mendengarkan ceritanya. Entah itu karena kita terlihat jadi ikut sedih, yang tadinya biasa aja terus jadi sedih, atau lain sebagainya. Baiknya kita hanya menunjukkan sikap perhatian, simpati terhadap klien, dan peduli, namun tidak ikut menangis. Boleh saja kita bersedih, tapi tidak untuk di hadapan klien. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih, mohon maaf bila mana ada kesalahan. Sekian.